12 strategi marketing yang paling efektif. Dalam bahasa Indonesia, artinya strategi pemasaran. Dan strategi marketing adalah keseluruhan usaha dari sebuah bisnis untuk menjangkau target customer yang dianggap prospektif, lalu mengubah mereka untuk menjadi customer tetap untuk jasa maupun produk sebuah bisnis. Selain strategi marketing, ada juga istilah marketing plan. Perbedaannya, marketing plan merupakan bagian dari strategi marketing yang meliputi dokumen aktivitas pemasaran secara rinci, berisi jadwal dari inisiatif pemasaran yang akan dilaksanakan. Idealnya, strategi marketing harus bersifat jangka panjang dibandingkan dengan marketing plan. Hal ini karena strategi pemasaran mencakup gambaran besar dari pesan yang ingin disampaikan, sementara marketing plan menggambarkan detail kebutuhan untuk melaksanakan strategi yang ada. Agar bisa memilih strategi pemasaran yang paling efektif, perusahaan harus melihat aspek terpenting yang menunjang bisnisnya. Produk tertentu mungkin perlu dipasarkan dengan cara konvensional, tapi ada pula produk yang lebih efektif bila dipromosikan secara digital. Yang pertama, iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Iklan berbayar terdiri dari beberapa kategori, diantaranya iklan display atau banner, paper impression PPI, dan pay-per-click PPC. Cara ini sangat efektif bagi perusahaan yang ingin menunjukkan namanya ke audiens dengan skala luas. Yang kedua, pemasaran transaksional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan terbesar sekalipun adalah memenuhi target penjualan. Namun keberadaan strategi pemasaran transaksional ternyata cukup efektif mengatasi masalah ini. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Pemasaran media sosial. Saat ini, lebih dari 2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah digunakan, irit biaya, dan bisa menyasar banyak target sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Pemasaran media sosial berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi social networking seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Mengingat cakupannya begitu luas, perusahaan dapat membangun brand dalam waktu cepat. Pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contoh, perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau kustomisasi lainnya pada produk edisi terbatas. Metode ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk atau layanan. Dengan begitu, permintaan konsumen atas produk atau layanan tersebut akan meningkat. Pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Alih-alih melakukan penawaran langsung, perusahaan justru memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen sehingga mereka berminat terhadap suatu produk. Pemasaran melalui konten dapat diterapkan oleh perusahaan kecil maupun besar. Agar konten yang diciptakan berkualitas tinggi dan mampu menarik minat konsumen, perusahaan harus memiliki pembuat konten yang kompeten. Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah proses memperoleh trafik dari hasil pencarian organik, editorial, maupun bebas pada mesin pencari. Strategi ini berkaitan erat dengan pemasaran konten, bahkan turut menentukan apakah suatu konten dapat dikatakan berkualitas. Konten yang memenuhi SEO akan menempati posisi atas pada hasil pencarian. Jika konten tersebut naik dengan pesat, perusahaan akan mendapatkan traffic yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan brand awareness sehingga jumlah konsumen turut bertambah. Earned media atau public relation. Earned media merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut atau bisa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio, dan sebagainya. Hal yang perlu kamu garis bawahi, earned media adalah media yang diperoleh secara cuma-cuma atau organik. Maka dari itu, earned media juga dapat disebut sebagai media gratis. Inbound marketing. Inbound marketing adalah strategi sebuah bisnis untuk menarik konsumen dengan membuat konten yang bernilai. Metode dari inbound marketing adalah mengembangkan bisnis dengan membangun hubungan jangka panjang baik dengan konsumen, calon konsumen, dan pelanggan. Sehingga sebuah produk dan jasa akan terus bersama-sama dengan konsumen dalam setiap perjalanan mereka. Bagi strategi inbound marketing, pesan yang disampaikan kepada konsumen sangat penting karena harus relevan dan tepat. Tidak seperti strategi pemasaran yang cenderung membosankan dan mengganggu konsumen.
Jenis strategi pemasaran ini mungkin sudah tidak asing bagi Anda. Walaupun begitu, pemasaran dengan cara telemarketing masih dianggap efektif oleh beberapa perusahaan. Pemasaran ini menggunakan metode pemasaran langsung, di mana seorang tenaga penjual menawarkan produk atau layanan melalui sambungan telepon atau konferensi web sesuai kesepakatan dengan calon pelanggan. Contoh strategi pemasaran telemarketing adalah penawaran kartu kredit kepada nasabah, atau saat telemarketer perusahaan telekomunikasi menawarkan layanan kartu SIM card pasca bayar. Email marketing. Email marketing adalah prosedur yang dilakukan marketer untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan email advertising kepada beberapa pelanggan atau audiens yang menjadi target bisnis. Meski terbilang efektif, namun Anda harus memperhatikan strategi yang tepat dalam melakukan email marketing. Pasalnya, dengan judul dan konten yang tidak menarik, serta pengiriman yang terlalu sering akan membuat email marketing Anda justru tidak dibuka, masuk spam atau bahkan langsung dihapus target audiens. Adapun berbagai macam email marketing biasa digunakan dalam strategi pemasaran seperti newsletter email, press release email, dan email transaksional. Mungkin Anda sudah sering mendengar strategi pemasaran yang satu ini atau pernah menggunakannya. Program referral adalah strategi yang sangat memerlukan peran dari konsumen dan calon konsumen, yaitu dengan mendorong mereka untuk memberitahu orang sekitar mereka tentang produk atau jasa tertentu. Banyak perusahaan besar yang sukses mengaplikasikan strategi pemasaran ini, seperti perusahaan penyewaan penginapan Airbnb. Perusahaan rintisan ini berhasil meningkatkan jumlah booking sebanyak 25% dan terus meningkat hingga 300% pada versi aplikasi 2.0. Conversational marketing. Seperti namanya, conversational marketing merupakan strategi pemasaran yang mengandalkan konversasi atau percakapan. Percakapan berlangsung secara real-time melalui berbagai media seperti chatbot atau live chat. Dengan strategi ini, konsumen atau calon konsumen dapat secara langsung mendapatkan informasi yang mereka inginkan, bertanya dan melakukan transaksi secara cepat. Conversational marketing akan sangat efektif khususnya bagi bisnis B2C, karena akan meningkatkan kualitas customer service sebuah bisnis dan juga dapat menjaga konsumen agar tetap berada dalam alur pembelian. Strategi pemasaran bermanfaat untuk mempermudah proses promosi produk serta layanan. Perusahaan juga dapat memperoleh target konsumen dengan cepat guna menunjang pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Suatu perusahaan dapat memilih lebih dari satu jenis strategi pemasaran selama semua strategi ini berjalan secara sinergis. Dengan mempertimbangkan brand awareness, perusahaan harus memastikan bahwa produk maupun layanan yang dimilikinya telah sesuai dengan jenis strategi pemasaran yang dipilih. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu agar lebih jelas dan paham.